Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di Ngopi, Ngobrol Pintar SMA Kesatria. Dengan saya, Munir Rashmita, akan memandu kalian pada Ngopi Podcast SMA Kesatria pada episode pertama ini loh. Oke, guys, sekarang kita kedatangan tamu nih, siswi muda berprestasi yang telah memukau kita dengan prestasinya dalam Memory Championship. Ia pernah memperoleh berbagai prestasi nih, diantaranya juara 3 Memory Marathon 2022, juara 3 Indonesian Friendly Memory Championship, ada juara 3 kategori Names and Face, Indonesia Open Memory Championship, juara 2 Memory Marathon 2023, ada juara 2 Indonesia Friendly Memory Championship, lalu ada juara 3 Asian Open Memory Sports Championship 2023, dan juga yang terakhir yaitu World Memory Championship China 2023. Oke, ayo kita perkenalan saja ya teman kita. Halo Faiza. Halo. Apa kabar Faiza? Kabarnya baik. Aku dengar-dengar hari ini kelas 10 sama kelas 11 lagi pekan ulangan nih. Gimana nih perasaannya? Ya gimana ya? Pusing. Emang hari ini mapel apa aja sih kalau boleh tahu? Hari ini itu ada mapel fisika sama PPKN. Oh, fisika sama PKN. Lancar gimana? Lancar ulangannya? Insya Allah lancar. Tadi aku dengar-dengar dari ruang guru katanya kamu udah ada dapat bocoran nilai ya. Maksudnya kayak udah tahu nilainya berapa. Bagus gak nih? Kira-kira? Ya, lumayan. Sesuai ekspektasi nih. Sesuai. Pas lagi ngerjain. Sesuai. Oke, jadi Faiza, alasan kamu diundang di sini tuh karena kamu itu sering memenangi juara Memory Championship nih. Sekarang aku mau nanya nih, gimana sih awalnya kamu bisa tertarik pada bidang Memory Championship ini? Apa emang awalnya kamu belajar otodidak aja gitu sendiri, atau mungkin kamu masuk klub gitu atau organisasi yang berkaitan tentang Memory Championship ini? Jadi awalnya itu sebelumnya kan aku nggak tahu tentang lomba memori ini. Tapi pas tahun 2021 aku didaftarin sama orang tua buat masuk klub memori ini. Oh, didaftarin dari orang tua. Ya, kita tahu ya tahun 2021 tuh lagi hektik banget nih, pandemi COVID-19 gitu. Bahkan waktu itu kan aku baru masuk SMA ya, di SMA Kesatria. Nah, pada tahun itu tuh kita juga masuknya tuh hybrid gitu, pakai sistem hybrid, ada online, ada offline. Tapi yang aku pengen tahu nih, kamu tuh cara latihan di klub ini tuh offline atau online sih? Soalnya kan posisinya emang sekolah aja offline sama online nih. Gimana kalau misalnya latihan di klub itu? Karena waktu itu lagi pandemi, jadi kan kayak kita harus meminimalisir keluar dari rumah. Jadi aku latihannya online via Zoom. Via Zoom. Terus kalau teknik latihannya aja tuh kayak seminggu berapa kali, atau emang kamu bisa milih jadwal sendiri atau emang dijadwalin? Kalau untuk latihan sebenarnya kita bisa milih jadwal sendiri. Sebaiknya sih kalau bisa setiap hari latihan. Tapi kalau aku personally aku seminggu sekali. Seminggu sekali. Tapi kamu enjoy kan walaupun dipilihin sama orang tua? Iya dong. Apa sih yang bikin kamu enjoy di bidang ini? Jadi di bidang ini walaupun kita belajar, kita juga sambil have fun. Terus metode ngajarnya itu juga nggak terlalu strict gitu buat ngajarin muridnya. Jadi belajar sambil bermain lah intinya. Apa ini juga kayak berkesinambungan gitu? Masih nyambung sama hobi kamu atau enggak sih? Hobi aku kan membaca, apalagi baca novel yang banyak kata-katanya kan. Iya. Untuk mengingat kayak kata-kata acak itu bisa ngebantu banget buat nambahin kosakata. Berarti apa semenjak kamu join Memory Club ini tuh kamu kayak mempengaruhi cara kamu buat belajar bahasa asing nggak sih selain Indonesia atau Inggris gitu? Mempengaruhi banget karena buat ngingat bahasa asing kan pasti kayak aduh ini apa nih artinya. Jadi buat ngingat kata bahasa asing itu kita sambung-sambungin ke kata bahasa yang kita tahu. Berarti udah ada berapa bahasa aja nih yang kamu bisa kuasain? Jadi aku fluent bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Tapi sekarang juga lagi belajar bahasa Cina, bahasa Spanyol, dan bahasa Arab. Wah, banyak banget ya. Itu kamu speaking, writing,
listening atau gimana tuh? Tiga-tiganya. Tiga-tiganya. Wah, berarti kamu udah ada kayak TOEFL-nya sendiri nggak sih di bidang di bahasa mereka udah ada belum? Belum. Oh belum. Ya udah. Tapi nggak apa. Maksud aku kayak kamu bisa speaking, kamu bisa writing, bisa understanding juga itu udah bagus banget sih. Iya itu susah banget. Kalau aku kayaknya harus belajar bertahun-tahun sih kalau kayak gitu. Oke kita lanjut ya. Sebenarnya sih apa sih yang memotivasi kamu gitu buat kayak mengikuti berbagai kejuaraan di Memory Championship ini gitu? Motivasi aku buat ngikutin kejuaraan-kejuaraan ini buat apa? Masukin portofolio. Apalagi kan buat jalur undangan masuk kuliah. Bener-bener. Tapi emang kuliah kamu tuh emang rada nyambung gak sih? Maksud aku kayak lomba-lomba ini tuh emang ada ngaruhnya gak sih buat nanti jurusan yang bakalan kamu pilih? Emang jurusan apa sih yang mau Faiza pilih? Aku jurusan yang mau pilih itu kedokteran. Wah. Kan kalau di kedokteran kan pasti kayak ada ngapalin nama-nama organ, nama-nama penyakit. Jadi pasti metode memorinya berguna banget buat ngapalin itu. Iya sih bener. Aku tuh pernah baca-baca kalau misalnya anak-anak mahasiswa FK tuh emang ngapalin terus gitu ya. Mungkin aku juga ngerasa kayaknya kamu calon-calon mukanya tuh kayak calon-calon dokter Indonesia di masa depan yang sukses gitu ya. Kayak amin. nanti aku kalau cek kesehatan ke kamu gratis boleh lah ya. Aduh, kayaknya enggak gratis. Diskon deh, diskon Boleh. temen podcast lah gitu. Oke, kita lanjut ya. Yang aku bilang kan kamu pernah kamu mention kan kalau kamu tuh having fun ya. Tapi kamu juga ngerasa kayak kadang kesulitan gak sih pas lama latihan di klub, atau kamu kayak kayak kamu pernah nggak sih punya momen kayak aduh gue udah nggak kuat lagi gitu, ngapain ginian gitu, pernah nggak sih? Yang namanya latihan kan pasti kayak ada gagalnya kan. Jadi misalkan kayak kita nargetinnya A tapi kita malah turun ke B, jadi pasti kayak aduh kok jadi begini sih hasilnya, pasti ada begitunya. Tapi kegagalan itu bisa dijadiin buat evaluasi kita sendiri. Tapi kayak kesulitan dalam latihan ini tuh kayak gimana sih? Maksudnya kayak pas kamu lagi belajar sesuai teknik-teknik yang diberikan, terus kesulitan dari teknik yang diberikan itu di mananya? Kesulitannya paling untuk kayak kecepatannya. Pasti kan buat tiap-tiap bidang ada waktunya kan. Kesulitan aku itu untuk meet the time durationnya itu. Gimana tentang time management kamu sendiri gitu? Kalau dalam hal latihan sih ya aku latihan sesuai mood yang sebenarnya jangan ditiru. Kalau nggak sesuai mood ya paling seminggu sekali, di mana di hari itu aku latihan bidang yang aku mau latihan itu. Oh berarti ada berbagai bidang dong di Memory Championship ini. Emang bidang apa aja sih? Boleh dijelasin Faiza? Jadi bidangnya itu ada 10 kalau ada random words, random numbers, speed numbers, random cards, speed cards, names and faces, historic dates, random images, numbers lagi, tapi itu numbersnya kayak apa ya, aku lupa namanya apa. Kayak kita bakal didiktein nomor-nomor gitu, terus kayak sambil dengerin kita harus ngapal gitu. Sama satu lagi itu apa ya, aku lupa. Intinya ada 10, ada banyak lah. Berarti emang selama ini udah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 loh. 7 championship yang udah kamu menangin, entah di national, Asia or international ya terakhir kali. Selama ini kamu udah nyicip semua bidangnya, atau cuman beberapa doang, atau ada yang belum sih? Udah udah nyobain semua bidangnya. Udah nyobain semua bidangnya. Bidang mana yang paling kamu kuasain coba? Bidang yang paling aku kuasain itu random images sama names and faces. Kalau yang paling susah tuh apa sih menurut kamu? Waduh. Paling susah tuh apa tuh? Yang Speed cards. Oh, speed cards. Misalnya kayak kamu kalau misalnya lagi latihan emang susah aja, atau mungkin kamu kayak kan kamu kan bilang nih latihan mut-mutan, mau bidang apa aja, atau emang menurut kamu emang ini kayaknya susah aja gitu?
Atau mungkin kamu emang kayak jarang ngelatih di sana atau gimana menurut kamu? Nggak, sebenarnya masalah aku tuh paling kalau untuk speed cards menurut aku sih sebenarnya nggak susah. Tapi dalam menghafalnya itu aku kayak kesusahan dalam ngebuat cerita imajinasi sama nempatin di lokasinya dan kecepatan buat ngafalin kartunya, karena aku masih suka balik lagi ke kartu yang awal terus baru lanjut lagi ke kartu selanjutnya, yang seharusnya langsung aja selanjutnya nggak usah balik lagi ke awal. Berarti tapi kamu di setiap bidang ini tuh kamu diajarin teknik-tekniknya sendiri kan? Iya. Beberapa bidang ini tuh kan ada 10 bidang nih. 10 bidang itu tuh mempunyai teknik sendiri kan? Iya. Boleh dijelasin secara singkat aja teknik yang menurut kamu kayak ini kayaknya gue banget nih. Apa aja tuh? Teknik apa aja tuh? Jadi tekniknya tuh yang apa ya? Ada substitusi kata itu yang buat random words. Jadi misalkan ada kata dalam bahasa asing, terus kita substitusiin, kita ganti, kita plesetin ke bahasa yang kita tahu. Jadi buat lebih mudah dalam ngingetnya. Kayak buat patokan gitu ya. Iya, buat patokan. Terus selain itu yang kalau yang image gitu? Kalau untuk image itu di perlombaan itu kan setiap row, setiap baris disediain 5 gambar. Jadi kita bikin cerita ratayan dari 4 gambar pertama dan gambar kelima itu kita lupain. Jadi biar biar nggak kepanjangan gitu lah ceritanya. Gitu. Kalau yang paling susah nih yang speed card nih, gimana tuh tekniknya? Jadi kita ngapain pakai kartu remi kan? Di kartu remi. Kartu remi? Iya. Emang kartu remi aja atau ada beberapa kartu lain? Emang kartu remi aja, tapi yang waktu itu pernah aku baca uniknya ini di beberapa negara yang agamanya mayoritasnya muslim atau atletnya muslim, mereka pakai kartu yang gambarnya elemen-elemen gitu, jadi kayak api, air, angin gitu-gitu. Tapi buat yang Indonesia kita pakai kartu remi. Gitu. Jadi gimana? Jadi untuk metodenya itu kita ngapalin pakai kartu remi. Jadi kartu remi itu kan ada spade, club, heart, dan diamond kan. Jadi misalkan ace spade, kita ibaratin itu A-nya itu sebagai angka 1. Spade-nya itu kita ambil huruf pertama. Jadi S sama T kan. Iya, 1 itu asosiasinya itu T kalau dalam metode memori itu. Jadi S sama T. Jadi ntar kita buat jadi kata, jadi word. Kalau S sama T itu kita asosiasiin biasanya kayak sate atau enggak soto atau apa gitu. Gitu. Wah, aku baru tahu banget nih, Faiza. Thank you ya. Jangan tahu aku cuma tahu kartu ini, kartu Uno gitu. Sering main sama teman kartu Uno gitu. Oke. Beberapa teknik ini nih menurut Faiza ini sendiri tuh bisa kita terapin nggak sih? Bukan sebagai yang, maksudnya aku kan orang awam ya kalau misalnya di Memory Championship ini gitu. Aku aja baru tahu nih kartu remi ternyata dipakai nih buat Memory Championship. Nah, bisa terbilang aku orang awam ya. Menurut kamu nih teknik yang paling simple, yang paling mungkin bisa dipelajarin sama orang awam sama aku, atau mungkin para penonton yang emang baru tahu gitu tentang bidang itu tuh apa sih tekniknya? Jadi yang paling simple itu menurut aku itu yang mensubstitusikan kata. Kan sebagai anak IPA aku pasti belajar biologi kan. Di biologi kan pasti kayak ada kata-kata yang kayak waduh ini apaan? Kayak kata-kata istilah baru, kuman. Aku juga anak IPA sih. Oh my god, I can relate gitu. Terus kan untuk menghafal kayak kata-kata baru itu kita pasti kayak relate kata-kata baru itu dengan kata-kata yang kita udah ketahui. Bener. Ya, atau enggak kalau misalkan kayak sejarah. Sejarah itu buat kayak tahun kejadiannya itu bisa kita substitusi juga kayak angkanya. Kayak misalkan kemerdekaan Indonesia tahun 1945 kan. Kalau di metode memori itu satu itu disubstitusi menjadi diasosiasikan menjadi T atau D. Kalau 9 itu G. Jadi misalkan D sama G jadi dagu. 4 itu P, 5 itu L. Jadi palu kan misalkan. Jadi kalau misalkan kemerdekaan Indonesia dipukul pakai palu misalkan gitu, 1945 gitu contohnya. Jadi kayak dari A sampai Z itu kamu jadi kata yang diubah-ubah asosiatif gitu ya?
Oh aku baru tahu, sumpah aku baru tahu. Kayak pas aku denger itu kan kalau kita setiap upacara kan emang siswi-siswi berprestasi dipanggil ya, Iya. termasuk kamu ya gitu. Aku baru tahu kayak memory championship pas aku lihat gitu ya di YouTube gitu. Kamu kan pernah diposting kan di Instagram SMA Satria kan? Aku baru lihat, aku baru tahu gitu. Aku yang aku tahu tuh lomba-lomba di China tuh yang kayak cuman berhitung. Ya aku baru tahu memory championship sih gitu. Oke, selanjutnya nih, kamu nih punya motivasi nggak sih buat kita semua nih, buat kayak sebenarnya tuh ngapalin sesuatu tuh gampang gitu, nggak harus dipusingin, nggak harus berasap dulu nih pala gitu, buat ngapalin materi pelajaran, buat mungkin para penonton yang masih sekolah bisa ngikutin nih cara ini nih, atau motivasi yang dikasih sama Faiza. Gimana Faiza? Aduh gimana ya? Jadi motivasinya sih kalau untuk menghafal ya sebaiknya dibawa senang aja gitu loh. Jangan terlalu dipaksakan. Kalau misalkan dipaksakan, ntar kita juga terlalu memforsir diri kita, malah jadi nggak hafal kan tarnya. Jadi dibawa senang aja lah. Gitu intinya. Nih Faiza, kemungkinan banyak nih anak-anak seumuran kita yang mungkin emang baru tahu, atau mungkin siapa tahu gara-gara nonton podcast ini jadi pengen masuk ke klubnya Faiza. Maaf, nama klubnya apa? Jadi nama klubnya itu Ingatan Gajah Club. Ingatan Gajah Club. Gitu. Siapa tahu kalian nih yang tertarik join ke klubnya Faiza gitu. Atau mungkin kalian nih anak SMP, calon-calon masuk SMA, masuk Satria ya gitu. Bagus nih, berprestasi kayak Faiza deh, dijamin. Apalagi kalau kalian mungkin nanti mau menggeluti bidang yang sama gitu sama Faiza. Faiza tuh ada apa ya, kayak sesuatu yang bisa meyakinkan para penonton atau mungkin aku ya buat masuk ke bidang memory championship ini. Ada sesuatu hal positif gak sih? Maksudnya kayak lo harus masuk sini, lo bakal kayak gini. Ada gak sih kayak gitu? Untuk meyakinkannya sih selain dapat metode buat belajar yang baru, kita juga bisa ketemu teman. Terus kalau misalkan kayak lomba-lomba ke luar negeri gitu, sambil lomba sambil lomba liburan kan bisa, gitu. ya, sambil liburan juga kan. Tapi ya main poinnya kan lombanya. Berarti kamu nih udah lomba internasional atau Asia gitu tuh, kamu udah ke negara mana aja sih? Kalau untuk Asia aku ke Filipina, dan kalau untuk internasional ke Cina. Ke Cina. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina ya. Bener banget. Ke Cina ini gimana ya? Oke, tapi bagus banget sih Faiza. Aku benar-benar gimana ya? Walaupun kamu yang mencapai, tapi aku kayak bangga banget. Oh my god, anak Satria gitu, sampai ke negeri Cina gitu guys. Bayangkan. Oke deh Faiza, terima kasih ya udah berbagi cerita dan wawasan luar biasa yang mungkin aku baru tahu kali ini. Kalau misalnya aku nggak ngobrol di podcast ini, mungkin aku nggak tahu ternyata memory championship ini tuh kayak gini. Ternyata Faiza tuh orangnya tuh se-amazing ini. Oke, semoga podcast kali ini dapat membuat para penonton menginspirasi dan dapat membuat para penonton untuk masuk ke Satria ya. Dan juga untuk mungkin mau menggeluti bidang yang sama nih sama kayak Faiza dan mengukir prestasi di bidang nasional atau internasional untuk membanggakan masa depan Indonesia. Saya Munira Trashmita dan Saya Faiza Lernata. pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.